Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman dan ibu pembimbing kami dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang azas-azas BK dan penerapannya. Nah, kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Hanjeli Sugandi, sebagai moderator dengan NIM 2031145. Selanjutnya, ada Amalia Putri dengan NIM 2033112. Selanjutnya ada Mainisa Putri dengan NIM 2031153. Selanjutnya ada Willy Octavia dengan NIM 2033104. Langsung saja untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mainisa Putri. Kepada Mainisa Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian asas-asas bimbingan konseling. Definisi asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Sedangkan pengertian dari bimbingan dan konseling menurut Thohirin adalah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, supaya konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mempunyai kemampuan memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian materi yang kedua yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan konseling yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas ini berhubungan dengan rahasia klien atau individu bersifat data atau persoalan yang dihadapi. Dalam hal ini, pembimbing akan menjaga rahasia dari data individu terhadap orang lain dan menjamin rasa aman terhadap pandangan buruk dari orang lain. Biasanya semua data disimpan di tempat khusus dan hanya dapat diakses oleh pembimbing tersebut. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki individu dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling dengan kesukarelaan dalam menjalankan program yang diberikan. Dalam hal ini, konselor akan mengembangkan kesukarelaan tersebut sehingga individu dapat mengeluarkan pemikirannya dalam persoalan yang sedang dihadapi. Kemudian, asas yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Asas ini diharapkan kepada individu untuk bersikap terbuka dan tidak berpura-pura baik dalam data diri maupun persoalan yang akan diberikan layanan, agar program yang diberikan oleh konselor tepat sasaran. Dalam hal ini, konselor akan mengembangkan sikap terbuka dan menerima lapang dada hal yang akan dikeluarkan. Hal tersebut juga akan membantu asas kerahasiaan untuk kelancaran dalam penyelenggaraan program layanan bimbingan dan konseling. Kemudian ada asas kekinian, di mana asas ini diharapkan layanan yang diberikan konselor terkait dengan persoalan sekarang atau masa kini untuk bisa diberikan gambaran masa lalu dan masa datang sesuai situasi dan kondisinya. Gambaran masa depan itu akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil masa kini. Untuk itu, layanan yang diberikan bisa membantu individu menyelesaikan persoalan sekarang secara matang agar tidak berpengaruh terhadap masa depan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, yaitu Mainisa Putri. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Amalia Putri. Kepada Amalia Putri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi lanjutan dari rekan saya tadi. Selanjutnya itu ada asas kemandirian, yang mana sebagaimana yang kita tahu, tujuan umum dari layanan bimbingan konseling ini, di mana individu akan bersikap mandiri dalam menghadapi persoalan baik dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Untuk itu, diharapkan dalam layanan ini tercipta individu bersikap mandiri yang tinggi agar tidak bergantung kepada orang lain yang membuat individu itu seperti pengecut dan manja.
Selanjutnya ada asas kegiatan. Asas ini menghendaki individu ikut aktif dan berpartisipasi dalam program layanan yang diberikan bimbingan. Dalam hal ini, konselor akan mengikut sertakan individu dalam program tersebut. Jika tidak ikut serta, maka program yang dijalankan tidak akan berhasil, sebab program tersebut berguna untuk menyelesaikan persoalan individu, bukan konselor. Next. Selanjutnya ada asas kedinamisan. Asas ini diharapkan individu dalam menerima layanan bimbingan konseling bergerak maju dan tidak monoton. Isi yang diharapkan tetap berkembang selama proses layanan berlangsung agar mencapai sifat mandiri dan matang dalam mengambil keputusan dengan tanggung jawab yang tepat. Dalam hal ini, konseli akan memantau perkembangan individu dalam mengatasi persoalan yang dihadapi. Selanjutnya ada asas keterpaduan. Asas ini diharapkan individu dalam menerima layanan bimbingan dan konseling ini, baik dari guru atau orang lain, bisa diterima secara terpadu. Dalam hal ini, keterkaitan atau keikutsertaan dari pihak lain dalam proses layanan akan membantu individu lebih bisa mengontrol diri dan siap menghadapi persoalan lain dengan pemikiran yang logis dan efisien. Next. Selanjutnya ada asas kenormatifan. Asas bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan diharapkan tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, yaitu norma hukum, agama, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Bimbingan dan konseling terjadi bukan hanya hasil, tetapi proses. Proses yang didapati hasil tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Layanan yang diberikan seharusnya akan membantu individu untuk meningkatkan nilai dan norma agar tidak hilang dan dibantah oleh kalangan. Dan selanjutnya ada asas keahlian, yang mana asas dalam bimbingan konseling ini diharapkan dalam memberikan layanan harus ditangani oleh orang yang profesional. Dalam hal ini, layanan yang diberikan oleh tenaga yang benar, ahli dalam bidangnya, bukan sembarang orang. Keahlian guru harus bisa dibenarkan dalam memberikan layanan sesuai dengan kaidah dan prinsip agar tidak terjadi hal yang melenceng. Ahli akan memberikan layanan sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku serta dengan pengalaman dalam melakukan bimbingan. Dan sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Amalia Putri. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Willy Octavia. Kepada Willy, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah azas alih tangan. Nah, azas ini berhubungan jika konselor dalam menyelesaikan layanan bimbingan dan konseling terhadap individu itu tidak menemukan titik temu, maka konselor harus mengalihkan ke tangan yang lebih ahli dan berpengalaman. Nah, guru bisa mengalih tangan kepada keluarga atau konselor lain yang memberikan gambaran persoalan individu supaya konselor baru bisa memahami dan mempersiapkan program layanan yang diharapkan mampu menemukan titik temu persoalan individu. Selanjutnya ada azas Tutwuri Handayani. Nah, azas bimbingan konseling dalam memberikan layanan diharapkan dapat mengayomi, memberikan rasa aman dan nyaman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan kesempatan yang luas kepada individu untuk bergerak maju. Nah, dalam hal ini, konselor akan memberikan kesempatan terhadap gambaran pemikiran individu yang melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak, tetapi masih dalam batas wajar. Next. Nah, materi selanjutnya adalah penerapan dari azas-azas bimbingan dan konseling. Nah, berikut ini contoh dari contoh penerapan dari azas-azas bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada azas kerahasiaan. Nah, contohnya misalnya ada anak A berkonsultasi kepada Z. Nah, di sana A menceritakan data-data pribadi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Seperti si A menceritakan bahwa ia mempunyai kelainan di tubuh yang membuatnya tidak percaya diri. Jadi, si Z atau konselor harus menjaga kerahasiaan data tersebut supaya tidak tersebar dan diketahui oleh orang banyak. Nah, apabila si Z atau konselor itu dengan sengaja menceritakan masalah tersebut, akan berakibat pada terganggunya si A, karena bisa jadi
ia akan semakin malu dan tidak percaya diri. Yang kedua, azas kesukarelaan. Nah, contohnya, seorang siswa itu selalu bolos pada mata pelajaran fisika, biologi, karena dirinya tidak suka dengan mata pelajaran tersebut. Nah, sebagai konselor harus punya tanggung jawab agar siswa tersebut menjadi suka dengan cara membina dan mengembangkannya, bukan dengan memaksa. Yang ketiga, azas keterbukaan. Contohnya, jika ada klien yang mempunyai sifat tertutup dan sulit untuk menceritakan permasalahan yang dialami, maka konselor harus mengubah klien tersebut agar bisa terbuka mengenai dirinya. Kemudian yang keempat ada azas kekinian. Nah, contohnya, jika klien mempunyai permasalahan, sebaiknya konselor tidak memfokuskan pada permasalahan yang telah dihadapi, tetapi lebih kepada memantau perkembangan dari hari ke hari, baik secara fisik maupun batin. Selanjutnya ada azas kemandirian. Nah, contohnya, ada klien yang mempunyai kekurangan secara fisik, dan dia bercerita ingin mengakhiri hidupnya. Nah, langkah yang bisa diambil oleh seorang konselor adalah menumbuhkan rasa semangat dan rasa menerima kekurangan diri sendiri, sehingga rasa putus asa tersebut akan hilang. Yang keenam ada azas kegiatan. Contohnya, BK harus membuat kegiatan semacam MOS atau masa orientasi sekolah. Nah, agar peserta didik itu bisa mengenal lingkungan. Dalam kegiatan MOS itu juga terdapat permainan teka-teki MOS yang bertujuan untuk membuat akrab antar semua orang. Selanjutnya ada azas kedinamisan. Contohnya, permasalahan yang semakin kompleks harus bisa ditangani oleh konselor dengan baik. Misalnya, kenakalan remaja dan kecanduan game. Yang kedelapan adalah azas azas keterpaduan. Nah, contohnya konselor melakukan kerjasama dengan sekolah dan mengundangnya ke sekolah untuk menyampaikan materi agar pemahaman siswa bertambah. Yang kesembilan ada azas kenormatifan. Contohnya, seorang konselor harus menjalankan tugasnya sesuai dengan norma yang berlaku, baik norma agama, sosial, maupun hukum. Nah, yang 10 ada azas keahlian. Contohnya, ketika konselor didatangi oleh konseli, harus bersikap profesional agar solusi yang diberikan sesuai dengan permasalahan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, Willy Octavia. Selanjutnya yaitu azas alih tangan. Contoh dari penerapannya yaitu seorang siswa yang mengalami depresi karena permasalahan dalam keluarga. Dalam kasus ini, konselor bisa bekerja sama dengan pihak yang berkompeten untuk menangani masalah tersebut. Selanjutnya ada azas Tururi Handayani. Contohnya, konselor harus bisa menjadi teladan serta berupaya untuk menciptakan suasana nyaman agar klien bisa terbuka dan mengenai permasalahan yang dihadapinya. Baiklah, berakhir dari azas tadi, maka berakhir pula presentasi kami dari kelompok 4 pada materi kali ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan dan penambahan jawaban serta penambahan materi tentang azas-azas bimbingan konseling yang akan dilanjutkan via e-learning. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya di e-learning dan masing-masing kelompok diberikan waktu untuk teman-teman semuanya diberikan 3 kesempatan bertanya, 3 kesempatan penambahan jawaban, dan serta 3 kesempatan untuk menambahkan materi. Baiklah, mungkin hanya itu dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.